Sudah. Nice, nice, nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Samara Talk Live episode 1. Nah, teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, kembali kita memulai acara podcast kali ini yaitu Samara Talk Live episode 1 dengan topik Creative Youth to be Productive Spirit. Nah, sebelum masuk ke topik pertama, perkenalkan dulu, saya Aprilia Syanabila, biasa dipanggil April sebagai bagian dari Duta Anti Narkoba UNESA tahun 2022 yang akan menjadi host dan memandu acara podcast kali ini. Nah, sekarang di depan saya sudah ada nih narasumber yang dari tadi duduk manis menunggu, sepertinya saya perkenalkan ya. Jadi ini narasumber kita kali ini ada Mas Ali Irfan. Halo Mas Ali Irfan, Halo, apa kabar? April, alhamdulillah baik. April gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah Kak Irfan, Kak Ali aja ya, terserah ya panggilnya. Nggak apa-apa, yang penting jangan dipanggil iya. sayang aja ya. Waduh, nanti baper dong. Nah Kak Ali, sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukannya sekarang ya kuliah, tetap organisasi, ya itu aja sih. Sama tentunya skripsi di Skripsi. semester akhir. Wah, sepertinya kali ini mahasiswa semester akhir ya teman-teman. Perkenalkan dulu lah, tadi belum perkenalan ya. Dari prodi apa, fakultas apa gitu Kak. Oke, halo teman-teman semuanya, salam sehat untuk semua. Nama saya Muhammad Ali Irfan, saya mahasiswa aktif di semester 8, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga, tentunya di Universitas Negeri Surabaya. Wow, anak Vio ya Kak Anak ya. bio, sekarang jadi FIKK dong. Oh FIKK, oh iya FIKK. sekarang sudah ganti guys. Oke, nah Kak Ali nih, yang aku baca dari CV-CV-nya Kak Ali ini merupakan mahasiswa yang cukup aktif ya teman-teman. Nah berkaitan dengan topik nih Kak, kan topiknya tadi Creative Youth to be Productive Spirit. Nah menurut Kak Ali apa sih produktif itu Kak? Menurut saya produktif itu suatu usaha atau kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Jadi apapun itu. Jadi yang menghasilkan lah intinya. Itu namanya produktif gitu. Kalau bisa bukan hanya menghasilkan barang, tapi bisa kita produktifkan, mungkin bisa kita jual gitu. Dan sepertinya yang aku lihat Kak Ali ini juga mahasiswa yang produktif ya. Soalnya aku baca dari prestasinya, organisasinya, dan aku tuh paling tertarik sama prestasinya Kak Ali, yaitu sebagai Mawapres pada tahun 2021 menjadi peringkat 2 ya Kak, Peringkat 2. di Mawapres Fakultas. Iya. Ya, di tingkat muda. Iya, Dan untuk tahun kategori 2022-nya itu menjadi peringkat 3 Mawapres Fakultas juga di tingkat utama. Nah, Kak, aku kan tertarik nih dengan topik Mawapresnya Mawapres, nih. oke. Gimana sih Kak awal mula ikut Mawapres dan persyaratannya ikut Mawapres itu apa saja? Awal mula saya ikut Mawapres itu sebenarnya saya juga nggak tahu Mawapres itu apa dulu itu. Ya wes, yang penting ikut gitu. Karena saya dulu penasaran, kemudian saya punya moto itu lakukan dengan baik atau tidak sama sekali. Akhirnya saya ingin tahu itu, saya cari di YouTube apa itu Mawapres, di Google, kemudian sharing dengan kakak-kakak tingkat. Kemudian saya akhirnya mendaftar di jurusan diseleksi, masuklah di tingkat fakultas. Pertama kali ikut di tahun 2021 di semester 4 itu saya masuk di kategori muda, karena di persyaratan itu yang masuk di kategori muda itu semester 1 sampai semester 4. Kebetulan waktu itu semester 4. Kemudian di persyaratannya itu ngumpulin kayak transkrip nilai, kemudian prestasi-prestasi yang didapatkan selama kuliah, kemudian mengumpulkan karya tulis ilmiah, sama persyaratan administrasi lainnya. Untuk menjadi juara di fakultas, kebetulan masih di fakultas, seleksinya ya terkait itu tadi, karya tulis ilmiah, kemudian prestasi-prestasi yang didapat. Jadi prestasi-prestasi itu ada poinnya gitu.
Selain itu ada tes bahasa Inggrisnya dan wawasan kebangsaan. Karya tulis ilmiahnya pun juga dipresentasikan di hadapan dewan juri. Itu. Kemudian yang di tahun selanjutnya itu di kategori utama karena saya sudah masuk di semester 5 waktu itu. Untuk persyaratannya kurang lebih sama seperti itu. Oh, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, pengalamannya Kak Ali mengikuti Mawapres, keren banget ya. Nah, selain Mawapres, Kak Ali ini juga merupakan Duta Anti Narkoba tahun 2021 teman-teman. Nah, dari sekian banyak prestasinya Kak Ali nih, mulai dari mahasiswa berprestasi hingga menjadi Duta Anti Narkoba UNESA tahun 2021, apa sih goals Kak Ali setelah ini? Setelah ini goalsnya apa ya? Setelah kuliah ya tentunya ada beberapa target sih. Lanjut di S2, kalau nggak itu kerja dulu gitu. Oh, oke. Iya dulu ya Kak. Jadi iya, kalau bisa ya lanjut ke S2. Amin. Ya, amin. Kita doakan ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih kan dari tadi udah bicara tentang prestasi gitu kan ya. Strategi apa sih Kak yang Kakak perlukan untuk menjadi mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik Kak? Kalau strategi sendiri sebenarnya enggak terlalu muluk-muluk. Seyogyanya sebagai manusia itu kita harus tahu gitu, harus tahu siapa diri kita harus sadar diri, utamanya itu. Kalau saya melihatnya dari apa yang saya punya gitu. Kalau misalnya di UNESA ya, kalau UNESA ini kekuatannya ada 3 menurut saya. Olahraga, disabilitas, dan seni. Termasuk diri saya seperti itu. Jadi apa yang saya dapat selama saya kuliah itu tidak jauh dari apa yang saya miliki dan itu saya kembangkan. Misal kayak di diri saya dari anak olahraga ya, di jurusan olahraga maksudnya tentunya kekuatannya di olahraga meskipun ya nggak bagus-bagus amat gitu. Kemudian di public speaking ya meskipun juga masih tetap terus belajar dan di kreativitas. Nah dari 3 ini saya kembangkan gitu, apa yang saya dapat, prestasi yang saya dapat tidak jauh dari 3 hal yang saya miliki ini. Jadi ketika kita tahu kekuatan kita, tahu kelemahan kita itu bisa menempatkan diri kita mau kemana gitu. Oke. Intinya kita harus terus belajar ya. Terus belajar, Jangan bener. kita cukup puas tuh jangan gitu. Nah, belajar tuh perlu. Oke, tadi kan juga udah bahas strategi nih. Nah, kalau boleh tahu, kalau lika-likunya Kak Ali nih dari mulai awal kuliah, ikut organisasi sampai jadi mahasiswa berprestasi tuh pasti ada kan ya Kak lika-liku itu. Gimana Kak? Lika-likunya banyak naik turun belok-belok pokoknya. Waduh, tikungan juga ya? Tikungan, ditikung Oke. Kalau lika-likunya ya sebenarnya sedikit ada rasa kecewa dalam diri saya ketika di semester 1 itu saya masih apa ya, kalau dibilang itu masih nggak ngapa-ngapain gitu, cuma kuliah pulang gitu. Jadi saya pengalaman di semester 1 itu pun kurang gitu, bahkan di kelas pun saya cuma diem ketika ditanya dosen disuruh berpendapat dan lain sebagainya saya masih diem gitu. Terus kok gini ya, kayak kurang asik, kurang berwarna gitu. Yang awalnya saya di SMA dulu anak organisasi, yang di kuliah coba diem itu enggak enak gitu. Terus akhirnya di semester 2 saya mulailah ikut pertama kali itu ikut kompetisi debat mahasiswa Indonesia di tingkat fakultas juga itu. Dan alhamdulillah juga masuk di peringkat 4 sih. Jadi nggak bisa lolos di tahap selanjutnya. Itu di semester 2. Kemudian masih bingung gimana caranya ngatur waktu gitu. Ya kuliah, ya organisasi gitu. Dulu itu masih bingung di semester awal. Ternyata saya kalau ninggalin kuliah gimana organisasi saya, kalau ninggalin organisasi saya gimana tanggung jawab saya di organisasi gitu. Jadi ternyata setelah saya terus belajar sharing sama kakak-kakak tingkat, sama dosen, sama pembina, ada yang namanya tuh manajemen waktu gitu. Nah di manajemen waktu itu saya belajar kalau di secara teori itu mana yang penting dan mana yang mendesak didahulukan.
dan di breakdown sampai 4 tingkatan itu seperti yang mungkin kita sudah kenal sekarang. Tapi dari salah satu pembina saya itu menyampaikan itu hanyalah sebuah instrumen gitu. Artinya itu hanya sebuah alat aja gitu. Ketika kita tahu mana yang penting dan mendesak kita tulis gitu kan, biasanya kita diajari ketika apa LKMM TD. Nah, kita diajari seperti itu. Menurut saya itu cuma instrumen gitu. Dan ketika itu hanya ditulis tanpa dilakukan itu tidak maksimal gitu. Yang penting adalah kita harus segera melaksanakan. Gitu. Dari banyak lika-liku itu, dan jangan lupa belajar dari pengalaman. Betul. Kesalahan itu boleh, orang salah itu boleh karena kita dalam tahap belajar. Tapi yang nggak boleh itu melakukan kesalahan yang sama gitu. Kesalahan diulang-ulang. Itu yang nggak boleh. Oke, jadi lika-liku yang paling parah itu kayaknya manajemen waktu ya Kak. Iya. Kita jangan suka menunda-nunda pekerjaan ya Menunda-nunda, teman-teman. betul. Sebenarnya saya sendiri juga kebiasaan suka menunda-nunda itu, dan jangan lupa terus belajar dan jangan takut gagal. Jangan takut Betul gagal. banget. Saya juga sering kok gagal, tapi ya itu nggak boleh menyerah itu, karena kegagalan itu cuman kesuksesan yang tertunda. Oke nih, dari tadi udah bahas terkait prestasi. Nah, selain itu Kak Ali ini juga aktif di beberapa organisasi, betul kan Kak? Nah ini ada aktif di kegiatan ilmiah mahasiswa olahraga sebagai Ketua Biro Bakat di tahun 2020. Ada juga sebagai BEM Fakultas di tahun 2021. Kemudian aktif di Pramuka UNESA, Karang Taruna Desa, Duta Anti Narkoba UNESA, Mawapres, dan FOPI. Nah, penasaran nih Kak, FOPI itu apa sih? FOPI itu kalau di sepak bola namanya PSSI. Jadi FOPI itu Federasi Olahraga Petang Indonesia. Kebetulan saya ikut di organisasi itu di Kabupaten Sidoarjo. Tuh, jadi olahraga baru, termasuk olahraga baru yang masuk di Indonesia di tahun 2011 sebenarnya. Itu. Oh, oke. Nih Kak, tadi kan kita bahas organisasi ya. Iya. Nah, pasti di namanya organisasi itu ada yang namanya pemimpin. Menurut Kak Ali, apa sih arti seorang pemimpin dan apa sih tips menjadi pemimpin yang baik agar disegani oleh anggotanya? Tidak hanya di lingkup duta saja gitu ya, tapi di seluruh organisasi yang telah diikuti oleh Kak Ali. Oke. Kita itu sebagai manusia nggak bisa memaksa orang untuk kamu harus suka sama aku gitu. Kalau menurut saya, ketika kita menjadi pemimpin itu juga harus siap untuk dibenci gitu loh. Karena apa yang kita anggap baik belum tentu baik buat orang lain, seperti itu. Jadi banyak sudut pandang mereka tentang kita itu sudah hal biasa, tapi bagaimana kita memanajemen itu agar tidak intinya gitu, tetap kita itu harus baik gitu. Kita lakukan kegiatan kita yang baik versi Tuhan, bukan versi manusia. Kalau ngikutin manusia terus nggak ada habisnya sebenarnya. Gitu. Kemudian untuk menjadi seorang pemimpin, pernah saya mendengar kalimat itu, belajarlah menjadi pemimpin dan dipimpin, karena pemimpin yang baik berasal dari pengikut yang baik. Dan ketika kita menjadi pemimpin itu sebenarnya gimana ya? Gampang-gampang susah juga kalau saya gitu. Karena kita itu harus tahu latar belakang setiap anggota gitu. Karena setiap anggota atau teman-teman kita itu memiliki latar belakang yang berbeda dan tidak bisa diperlakukan sama gitu. Misal saya ngomong sama April orangnya misal kalem banget, saya nggak bisa ngomong sama April bentak-bentak, harus sat-set wat-wat gitu, nggak bisa. Misal ini, kalau misal ngomong si A sama si ini, oh anaknya ini mentalnya kuat, tahan banting misal. Jadi diajak cekatan, sat-set gitu, terus diomongin ada tinggi, dia nggak baperan, tapi ada yang baperan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin sebenarnya kita harus tahu itu, dan saya masih belajar juga tentang itu. Gitu. Oke. Dapat motivasi lah ini saya. Sama-sama belajar. Ya, saya bisa belajar. menempatkan lah ya Kak gitu. Iya, Kita betul. kalau jadi pemimpin gitu ya, harus lebih mengerti. Mengerti, Berarti jangan kita cuma pengen dimengerti saja. Oke, ya. Saya akan belajar mengerti. Iya, dan ini satu lagi, pemimpin itu
jangan merasa sendiri. Misal di duta nih, kalian jangan merasa sendiri. Setiap orang itu adalah pemimpin, minimal adalah memimpin dirinya sendiri. betul. Dan kalian jangan merasa sendiri karena kalian itu adalah kelompok, kalian itu adalah organisasi yang terorganisir. Jadi jangan merasa sendiri, tapi harus siap sendiri. Artinya, misal nih, April datang ke sini handle acara podcast kayak gini. Kamu jangan merasa April jangan merasa sendiri karena di belakang layar sana masih banyak orang-orang yang Iya. bantu April, kameramen, tim kreatif dan lain sebagainya. Tapi ketika orang-orang itu tidak datang, April juga harus siap sendiri. Artinya mungkin hanya 2 orang atau bahkan April sendiri yang datang. Gimana caranya acara itu tetap berjalan gitu. Dan jangan merasa bingung di depan anggota kamu. Kalau pemimpinnya aja bingung, gimana anggotanya? Betul banget. Nah, banyak sekali ya yang dapat kita pelajari. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, karena dari tim belakang layar sepertinya sudah menyuruh saya karena waktunya sudah habis ya teman-teman. Dari perjalanan kali ini pastinya kan ada lika-liku seperti yang tadi saya bilang. Ketika menjadi mahasiswa, motivasi apa sih Kak yang Kakak tanamkan pada diri Kakak untuk membangkitkan semangat dan meyakinkan diri kalau kita tuh pasti bisa melewati proses ini gitu kan? Karena kan pasti ada kayak di dalam diri tuh pasti ada rasa kayak belum nyoba aja udah takut gitu kan, kayak aduh aku bisa nggak ya, Nah itu motivasi apa sih Kak sampai Kakak itu berani nyoba ini itu gitu? Lakukan saja. Dan kita tahu itu tadi, kita tahu posisinya kita siapa, kekuatan kita apa. Kemudian jangan takut sebelum mencoba. Kalau saya selalu mendengar dari Sandi Racana dari organisasi saya yang di Pramuka itu ada kalimat seperti ini. Pemimpin itu selalu siap sedia, teguh memegang janji, berwawasan tinggi, mampu mewujudkan kehendak mulia. Lengah berarti kalah. Berarti kita itu harus selalu siap sedia, teguh dengan janji kita, dengan apa yang sudah kita janjikan kepada diri kita dan apa yang kita janjikan kepada duta misalnya. Berwawasan tinggi, kita paham tentang apa yang kita lakukan, paham wawasan yang akan kita kita pelajari apa dan lain sebagainya. Mampu mewujudkan kehendak mulia. Ketika itu hal baik ya harus kita selesaikan, termasuk di duta. Kalau kita udah janji di duta untuk selalu aktif, selalu kreatif, inovatif di sini ya selesaikan meskipun ada organisasi lain. Jangan membuat organisasi lain untuk menjadi alasan kamu tidak aktif di organisasi satunya. Karena semua organisasi itu yang kamu ikuti adalah pilihanmu sendiri. Kemudian mampu mewujudkan kehendak mulia. Lengah berarti kalah. Ketika kita lengah ya kita akan tersingkirkan gitu loh. Makanya kita harus siap sedia biar kita tidak lengah. Itu yang selalu membuat saya itu termotivasi gitu. Harus selalu siap sedia gitu. Dan Tuhan itu tidak pernah tidur. Itu yang penting. Setiap kegiatan jangan lupa dibarengi dengan berdoa. Betul banget. Ini sepertinya dari tadi saya juga ikut termotivasi nih, sepertinya nanti saya nggak mau males-malesan ya, langsung bangun gitu. Nah sebelum diakhiri nih Kak, kasihlah pesan dan kesan buat teman-teman yang lagi nonton podcast. Oke. Untuk teman-teman khususnya siapapun, namanya teman-teman duta, apa yang melekat pada diri kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Betul banget. Artinya selempang itu hanyalah sebuah simbol. Tapi bagaimana ketika selempang ini lepas, sudah kita taruh di almari, kita gantungkan, akan tetapi jiwa duta itu masih tetap ada. Gitu. Termasuk prestasi-prestasi yang saya dapat ketika suatu saat itu mapres tadi, itu harus saya bisa pertanggungjawabkan. Masa anak mapres tingkah lakunya kurang baik dan lain sebagainya. Masa anak duta kurang baik, nggak bisa dicontoh. Jadi apa yang melekat pada diri kita itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Termasuk ketika itu sudah terlepas selempang misalnya, sudah terlepas, ya harapannya jiwa itu masih ada. Gitu. Pandai-pandai menempatkan diri ya, Pandai-pandai menempatkan gitu. diri. Kita harus tahu di mana kita menjadi seorang duta, di mana kita kalau sama teman-teman juga
Ya kita harus menyesuaikan juga, Betul. jangan terlalu kaku-kaku seperti itu, nanti takutnya kan nggak enak. Iya. Malah orang mikirnya apa sih kok gini banget Betul. gitu. Ya kita menempatkan aja dalam Oke, situasi enggak. apa, kita harus bisa menempatkan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, Kak Ali makasih banyak sudah menyempatkan terima waktunya kasih semuanya. di tengah kesibukannya Terima kasih. skripsi dan lain-lain, menyempatkan waktunya untuk datang menjadi narasumber di podcast Berat kali ini. sebenarnya kalau dibilang narasumber itu, kita sama-sama Oh belajar kita saja. sama-sama belajar, iya. Terima kasih ya teman-teman semua, semoga yang dikatakan Mas Ali dan yang kita bahas pada kali ini dapat memotivasi teman-teman dan berguna untuk kehidupan teman-teman di kehidupan menjadi mahasiswa yang seperti ini, yang kita harus produktif ya, jangan lupa. Produktif ya, jangan lupa. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di Samara Talk Live episode selanjutnya. Saya Aprilia Asya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.